Faisy, apa aku salah lihat ya? Anak nakal, tidak salah lihat. Matamu tidak salah lihat. Kamu tidak mau mewarisi bisnis keluarga. Lebih suka jadi dokter kan? Nenek sudah mencarikan perawat dari keluarga terpandang untukmu. Bagaimana? Sesuai seleramu kan? Nenek, aku tidak pulang karena sibuk bekerja. Kenapa nenek datang ke depan rumah sakit mencoba menjodohkanku? Bukankah kamu sudah berhasil menemukan obat untuk menyembuhkan kanker yang manjur? Apalagi yang kamu sibukkan? Jangan kira saya tidak tahu. Kamu masih terus memikirkan mantan pacarmu, Zhongling. Sudah 5 tahun. Seharusnya gadis Zhongling itu sudah menikah dan punya anak. Bisa jadi anaknya sudah bisa memanggil ayah. Kita harus melepaskannya. Nenek, sudah kubilang jangan pernah sebut dia lagi di depanku. Masalah pernikahan, kita bahas nanti. Keluarga Meng hanya memiliki satu keturunan dari 18 generasi. Meskipun kamu tidak mau menikah, setidaknya kamu harus melahirkan seorang pewaris kecil untuk kita. Kamu laki-laki dewasa, membuat anak hanya butuh waktu beberapa menit saja. Paling lama juga hanya 10 menit. Bawa nenek kembali. Saya belum selesai bicara. Banyak sekali gadis cantik, setidaknya kamu harus memilih satu kan? Tidak perlu, tidak perlu. Tidak bisa, nenek akan mencarikan kelompok lain untukmu. Nenek, kamu kembali dulu. Kita kembali dulu ya. Hati-hati, nak. Terima kasih, Paman. Apakah Anda direktur rumah sakit, Meng? Perasaan ini, kalung emas ini, mirip sekali. Sangat mirip. Nak, apa kamu putriku? Apa kau putriku? Paman, Anda salah orang. Aku bukan putri Anda. Tidak mungkin. Paman tidak mungkin salah. Apa kau alergi kacang? Aneh. Bagaimana Paman tahu? Karena paman juga alergi kacang. Kau benar-benar putriku. Meng Xiu Yuan, apa kepalamu ini benar-benar bermasalah? Demi menghindari desakan pernikahan, kau menculik anak di jalanan. Apa kau tidak takut orang tua anak itu akan marah padamu? Nak, jangan takut ya. Di mana ibumu? Nenek akan mengantarmu kembali. Ibu, Lihatlah mata dan alisnya. Mirip sekali dengan wajahku. Persis. Berapa umurmu tahun ini? Siapa namamu? namaku An-An. Umurku 4 tahun. 4 tahun? Apa kau mau melakukan tes DNA denganku? Meng Xiu Yuan, sepertinya kau benar-benar harus periksa ke psikiater. Nenek sudah pernah lihat anak mencari ayahnya, tapi baru kali ini melihat ayah sepertimu mencari anak. Cepat lepaskan anak itu. Aduh, Nek. Percayalah pada intuisiku. Dia benar-benar putriku. Lihatlah dia. Bukankah dia sama persis dengan wajahku waktu kecil? Ya, sudahlah. Nenek, coba lihat baik-baik lagi. Bukankah dia sangat mirip? Dasar bocah, jangan terlalu percaya diri. Kamu sudah pemberontak sejak kecil. Kalau kamu bisa melahirkan anak perempuan yang sangat penurut, nenek akan ganti nama mengikutimu. Cepat lepaskan anak itu. Hah? Lepaskan. Paman, saya sudah memotret Anda sebagai bukti. Menculik anak adalah kejahatan. Kalau Anda masih begini, saya akan meminta Paman polisi untuk menangkap Anda. Paman, Anda menyakiti saya. Xiu Yuan, nenek salah. Nenek seharusnya tidak memaksamu menikah. Nenek membuat anak ini gila. Nenek akan pulang sekarang untuk bertobat. Ingat, kamu harus pergi ke psikiater. Ambil sehelai rambut ini, lakukan tes DNA. Hah, saya curiga 5 tahun lalu, saat Zhongling putus denganku, dia sudah mengandung An-An. Ibu bangun, sudah waktunya makan. An-An, bukankah ibu sudah bilang, jangan berkeliaran lagi? Bagaimana kalau bertemu orang jahat? Ibu tenang saja, meskipun An-An bertemu orang jahat, An-An tidak akan dibiarkan diganggu. Tadi ada paman aneh, mengatakan bahwa dia adalah ayah. Syukurlah aku cepat lari. An-An pintar sekali. Oh ya, aku tunjukkan padamu foto paman aneh itu. Jika dia datang mencariku lagi, ibu tinggal bawa foto ini dan lapor polisi. Baik. Xiu Yuan, dia kembali. Dan dia mengenali An-An. Ibu, ada apa? Apakah An-An membuat ibu tidak senang? An-An, dia tidak membohongimu, dia adalah ayahmu. Jika dia datang mencarimu lagi, ikutlah dengannya.
Dia satu-satunya kerabatmu. Dia akan melindungimu. Tidak bisa, ibu sakit parah begini. Dia bahkan tidak datang menjengukmu. Dia ayah yang jahat. Aku tidak mau punya ayah. Ini semua salah ibu. Dulu ibu terhadap ayah telah melakukan hal yang sangat keterlaluan. Itulah mengapa dia tidak datang menemuiku. An-an, dengarkan ibu. Jangan salahkan dia. An-an akan mendengarkan ibu. An-an, maafkan ayah. An-an anak yang baik. Kalau ayah datang mencari An-an lagi, aku akan meminta ayah menyelamatkan ibu. Jangan pernah sebutkan aku di depannya. Harapan terbesar ibu adalah An-an dan ayah bisa bahagia dan ceria. An-an bertemu ayah di depan rumah sakit. Mungkin ayah seorang dokter. Kalau dia menyelamatkan ibu, ibu akan sembuh. An-an ingin tinggal bersama ayah dan ibu. Ayahmu dulu adalah mahasiswa berprestasi di jurusan keuangan, bukan dokter. Kalau dia melihatku, dia hanya bisa menyaksikanku meninggal begitu saja. Aku tidak ingin melukai hatinya lagi. Asalkan dia bisa menjagamu, ibu akan tenang. Meng Xiu Yuan, tolong jangan limpahkan kebencianmu padaku kepada putri kita. Ya, baik. Ibu sakit lagi. An-an akan meminta dekan untuk menyelamatkan ibu. Xiu Yuan. Ibuku meninggal karena kanker lambung. Aku benar-benar tidak tahan dengan rasa sakit kehilangan orang yang kusayangi seperti ini. Mari kita putus. Aku sudah mencintai orang lain. Bencilah aku, lebih baik membenci daripada bersedih. Zhongling, aku membencimu. Nenek, aku tidak akan belajar keuangan lagi. Aku akan beralih ke kedokteran. Agar tidak ada lagi kanker di dunia ini. Mari kita putus. Aku sudah mencintai orang lain. Meng Xiu Yuan, bisakah kamu sedikit lebih berharga? Demi wanita yang meninggalkanmu? Mengapa memikirkannya? Anak liar dari mana ini? Ini adalah kantor direktur, bukan tempatmu membuat onar. Bibi, saya ingin bertemu direktur. Saya adalah wakil direktur. Ada urusan apa? Katakan saja pada saya. Ibu saya menderita leukemia. Bisakah Anda menyelamatkannya? Jika sakit, pergilah mendaftar. Saya ini wakil direktur. Orang-orang yang mencari saya untuk berobat adalah kalangan elit dan berkuasa. Hanya kamu yang tidak punya uang dan kekuasaan. Dasar pengemis kecil. Bukankah ibumu sudah saya usir? Karena menunggak biaya. Kenapa kamu datang lagi? Wakil Direktur Lin, maafkan saya akan segera mengusir anak liar ini. Pergi Enya. Direktur Meng, kenapa Anda keluar? Sepertinya tadi saya mendengar ada suara anak kecil di luar. Mungkin anak pasien, ia berlari dan mengganggu Anda. Melihat wajah Anda belum beristirahat dengan baik lagi ya. Biar saya pijat kepala Anda. Apa ini? Direktur, ini milik Anda. Hasil tesnya sudah keluar. Gadis kecil ini benar-benar putri Anda. Dia benar-benar melahirkan anak saya? Gadis kecil itu? Ikut saya, kita jemput nona muda pulang. Baik. Nona muda? Nona muda siapa ya? Wakil Direktur Lin belum tahu. Tadi, asisten pribadi Pei buru-buru melakukan tes DNA, katanya Direktur Meng.
Mau mencari putri kandungnya yang selama ini hilang. Tidak tahu anak dari keluarga kaya mana yang seberuntung itu sampai bisa melahirkan cucu miliarder dari grup Meng. Pantas saja Direktur Meng tidak menikah-menikah. Ternyata sudah punya istri dan bahkan sudah punya anak. Kalian bertiga tidak ada kerjaan ya, malah bergosip di sini. Cepat kembali bekerja. Hei, bocah nakal, jangan sampai saya melihatmu masuk rumah sakit lagi. Kalau tidak, setiap kali saya melihatmu, saya akan menghajarmu. Tidak boleh bicara seperti itu pada putriku. Kamu tidak ada urusan dengan tempat tinggal kami. An, jangan takut. Aku kira dia ini tidak ada yang menginginkan. Dasar anak haram. Anakku bukan anak haram. Silakan kalian pergi. Orang terkaya itu mengeluarkan banyak uang untuk membawa putri kandungnya pulang. Pengemis seperti kalian yang tinggal di kolong jembatan, kalau bukan anak haram, lalu apa? Xiu Yuan, kapan kamu bisa menemukan An? Nyonya tua, saat aku memikirkan aku akan segera bertemu cucuku, aduh, jantungku ini berdebar-debar tidak karuan. Cucu perempuan kita sangat penurut dan manis. Kamu tahu tidak, saat pertama kali melihatnya, aku sudah merasa sangat dekat. Sekali lihat saja, dia memang seperti putri dari keluarga Meng kita. Hei, sekarang juga segera beli tanah di Donghu itu untukku. Aku ingin membangun mall super besar untuknya. Di dalamnya ada semua yang diinginkan. Cucuku pasti paling dekat denganku. Belikan aku satu pulau di Maladewa. Aku mau memberikannya pada cucuku. Aku mau membuatkan taman bawah laut untuknya. Lihat saja nanti, dia lebih dekat padamu atau padaku. Nenek, siapa yang bilang aku tidak bisa punya putri semanis ini? Lalu siapa yang bilang jika An putri kandungku harus ganti marga? Kenapa? Ganti saja. Mulai hari ini, aku adalah Nyonya Meng Bai. Cepatlah cari. Aku beritahu ya, kalau hari ini tidak menemukan cucuku, aku tidak akan pulang. Kalian kalau tidak pergi sekarang, aku akan panggil polisi. Kamu mau panggil polisi? Kamu tidak tahu. Direktur kami sudah membeli semua tanah di sekitar sini dan sedang bersiap untuk memperluasnya. Tempat kalian tidur sekarang ini adalah wilayah rumah sakit Meng. Siapapun yang datang hari ini, kalian harus pergi. Kamu? Ibu baik-baik saja. Oh, mau mati ya? Kalau mau mati sana menyingkir. Kalian berdua, kenapa malah diam saja? Cepat bawa mereka ke tempat sampah daur ulang di sana. Kapten, apa ini tidak terlalu berlebihan? Kubilang pergi ya, pergi cepat. Maafkan kami. Ibu, Sini kau. Lion Tin emas. Tidak kusangka pengemis kecil ini punya barang semahal ini. jangan sentuh. Ini barang pemberian ibu. Ibu tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Ibumu sebentar lagi mati. Setelah ibumu meninggal, kamu hanyalah anak liar yang tidak diinginkan. Menyimpan barang mahal seperti ini hanya sia-sia. Berikan padaku. Aduh. Lepaskan aku. An, lari cepat. Ibu, Dengarkan ibu, cari ayah, dia akan melindungimu. Cepat lari. Sialan. Ini benar-benar keterlaluan. Aku berhenti. Kau. Kenapa kau masih diam saja? Kalian juga tidak mau bekerja lagi? Aku akan segera mengejarnya. Cucu perempuanku ada di mana? Nyonya, jangan khawatir. Kami sudah memeriksa semua kamera kota. Dia ada di sekitar sini. Berhenti. Sialan, anak nakal berani lari. Serahkan benda itu padaku. Hentikan. ayah benar-benar datang menyelamatkanku. An jangan takut. Ayah datang untuk melindungimu. Direktur Meng. Kalian berdua adalah petugas keamanan rumah sakit, Meng? Ya, Ya, ya. Direktur Meng, kami sungguh tidak tahu diri. Sudah menyinggung nona muda. Dia yang menyuruhku melakukannya. Kau, Ayah adalah direktur. Iya. Mereka menindas aku dan ibu dan ingin merebut liontin emas milikku. Liontin emas? Kata ibu,
Liontin emas itu sangat penting, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Orang pacaran biasanya memberi bunga. Mana ada pasangan muda yang memberikan emas? Ini bukan liontin emas biasa, ini adalah liontin umur panjang yang sudah diberkati. Aku berharap kau bisa selalu menemaniku, selamanya damai dan sehat. Zhongling, kau mencintai orang lain? Mengapa masih melahirkan putri kita? Dan masih menyimpan liontin emas dariku? Di mana Ibu Anan sekarang? Kenapa dia tidak bersamamu? Ibu, Jangan pernah di depan ayah menyebut ibu. Harapan terbesar ibu adalah An-An dan ayah bahagia. Jadi ibumu bahkan meninggalkanmu, benarkah? Jadi ibumu bahkan meninggalkanmu, benarkah? tidak, ibu selalu sangat mencintai An-An. Lalu, di mana dia sekarang? Jangan menakuti cicit kesayanganku. Tenang saja, An-An. Ayah pasti akan menyayangi An-An mulai sekarang dan akan menjadikan An-An putri kecil paling bahagia di dunia ini. Pesi, Ya, patahkan tangan dan kaki mereka berdua, lalu usir mereka dari Shengjing. baik. Direktur, ampuni kami, Direktur. Aku tidak bersalah. Direktur, Ya, Direktur, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Kita pulang. Ampuni kami. Ibu, semua orang jahat sudah ditangkap ayah. Seharusnya ibu sudah aman, kan? Hajar mereka habis-habisan. Sudah. Mari kita cepat lihat cicit perempuan kita. Cicit perempuanku yang manis, bagaimana keadaannya? Hanya luka ringan di permukaan saja. Ganti obat secara teratur, pasti akan segera sembuh. Hanya saja kondisi fisik An-An benar-benar buruk sekali. Mungkin karena sering kelaparan. Aduh, bayiku yang manis. Mengapa ia menanggung begitu banyak penderitaan? Benar-benar membuat nenek buyut sedih. Zhongling, kau tidak hanya mengkhianati hubungan kita, tapi juga menganiaya putri kita. Kau lebih baik berdoa agar aku tidak menemukanmu. Apakah Zhongling memperlakukanmu seperti ini? Ibu baik pada An-An. Kau sudah dibiarkan diganggu seperti ini, dan kau bilang dia baik padamu? An-An, di mana dia saat kau dipukul? Direktur kami sudah membeli semua tanah di sekitar sini dan sedang bersiap untuk memperluasnya. Tanah yang kalian tiduri ini adalah wilayah rumah sakit Meng. Siapapun yang datang hari ini, kalian harus pergi dari sini. Ibu tidak mengizinkanku di depan ayah membicarakan tentangnya. Sepertinya ayah masih marah pada ibu. Jika ayah tahu ibu tinggal di kolong jembatan, apakah ayah akan mengusir ibu? Bagaimana cara aku meminta ayah untuk menyelamatkan ibu? Karena Zhongling membuatmu menderita seperti ini, mulai sekarang kau akan tinggal bersama ayah. Mulai hari ini, kau hanya punya ayah, tidak punya ibu. Bagaimana mungkin kau berbicara seperti itu kepada anak ini? Benar. Jangan pernah bicara seperti itu pada cicitku. An-An, mau pulang bersama kakek buyut? Kakek buyut sudah menyiapkan banyak sekali hadiah untukmu. Nenek buyut juga sudah menyiapkan banyak hadiah. Mari kita pulang dan lihat apakah kau suka. Terima kasih, kakek buyut, nenek buyut. Kalian baik pada An-An. An-An akan berbakti pada kalian saat sudah besar nanti. Oh anak nakal, semua uang keluarga Meng adalah uangmu. Kau bisa membelanjakannya sesuka hatimu. Rumah sakit ini juga milikmu. Jika kau ingin mengubahnya menjadi taman bermain, itu juga bisa. Nenek, ini rumah sakit, tempat untuk mengobati orang dan menyelamatkan nyawa. An-An, ayah akan membangunkanmu. Taman bermain 10 kali lebih besar dari rumah sakit ini. Pacey, perintahkan seseorang untuk mengurusnya. baik. Bisakah di taman bermain itu, An-An punya tempat untuk tidur? Kenapa harus tidur di taman bermain padahal sudah punya rumah? Karena aku lupa lagi pesan ibu. Aku hampir menyebut ibu di depan ayah. Jika kau tidak ingin bicara, tidak usah bicara. Pacey minta desainer di taman bermain itu untuk membangunkan An-An kastil khusus untuk tidur. Terima kasih, ayah. Senangnya, An-An membiarkan ibunya tinggal diam-diam di kastil. Sehingga ibu tidak perlu lagi tidur di bawah jembatan. Pulanglah bersama ayah.
Lihatlah cucumu ini. Apakah dia masih memikirkan Zhongling? Tentu saja, si Xiu Yuan ini, dia hanya membenci Zhongling karena pada saat dia paling rapuh, Zhongling seharusnya tidak meninggalkannya. Kalau tidak, menurutmu mengapa dia tidak mau dijodohkan? Anak ini hanya gengsi. Jika suatu hari dia melihat Zhongling, dijamin dia bahkan tidak akan bisa berjalan. Selamat datang kembali, Nona Besar. An sayang, ayah di sini. Ayah tidak tahu kamu suka apa, jadi ayah langsung membelikan semuanya untukmu. Coba lihat, apakah masih ada yang kurang? Selain itu, lihat barisan ini. Semuanya dari Jakarta, para pendamping permainan kelas atas. Nantinya mereka yang akan menemani An bermain. Dan lihat yang ini, mereka semua ahli gizi terbaik, pola makanmu ke depan akan mereka tangani. Sedangkan aku ingin membuat cicit perempuanku yang tersayang, tumbuh, montok, dan sehat. An sekarang adalah putri kecil keluarga Meng. Ayah akan memberikan semua yang terbaik di dunia untukmu. Cepat lihat. Ibu tidak salah. Ternyata ayah memang orang yang paling menyayangi An. Jika An memohon agar ayah menolong ibu, apakah ayah akan setuju? Ada apa, An? Apakah barang-barang ini tidak kamu sukai? Jika kamu tidak suka, ayah juga sudah membuat di halaman sebuah kebun binatang mini. Di dalamnya ada anak kucing dan anak anjing, juga kelinci kecil dan kuda poni. Mau lihat? Tidak usah, ayah. Semua ini sudah kucintai. Aku harus lebih patuh agar ayah semakin menyayangiku. Lalu, baru aku akan membicarakan soal menyelamatkan ibu dengan ayah. Pak Meng, Nona muda sudah harus minum obat pereda nyeri. Kemarilah, An. Obat pereda nyeri? Nona muda, obat pereda nyeri ini dikembangkan langsung oleh Pak Meng, bahkan telah meraih penghargaan di bidang medis. Betul, An sayang. Setelah minum obat ini, kamu tidak akan sakit lagi. Ibu menderita leukemia. Setiap hari beliau merasa sakit. Andai obat ini bisa diberikan kepada ibu, pasti bagus. Ayah, An tidak kesakitan. Boleh tidak An mengambil pil ini untuk ibu? An, kenapa kamu ingin mengambil obat pereda nyeri itu? Aku ingin memberikannya kepada ibu. Aku ingin memberikannya pada ibu. An, tentang masalah ibumu, mulai sekarang kau putuskan sendiri. Tidak perlu bicara dengan ayah. Ada urusan di rumah sakit, kalian jaga nona kecil baik-baik. Aku pergi dulu. Tuan besar, nyonya besar, saya juga pergi dulu. Nona kecil, besok aku akan menemanimu bermain. Kakek buyut, nenek buyut, setelah ibu minum obat, dia tidak akan kesakitan lagi. An, mengapa kau memberikan obat itu pada ibumu? Apakah ibumu sakit? Tidak, aku hanya khawatir ibu sendirian di luar sana. Akan sakit, jadi aku ingin memberikannya. An, kau benar-benar anak yang pengertian. Ibumu mendidikmu dengan sangat baik. Kakek buyut, nenek buyut, bisakah aku pergi menemui ibu? Tentu saja bisa. Suruh sopir mengantar nona kecil. Pastikan hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi kesalahan. Baik. Sampai jumpa kakek buyut, nenek buyut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hahaha. Aduh, anak ini, dia masih memikirkan ibunya. Wajar saja anak kecil memikirkan ibunya, itu sudah seharusnya. Xiu Yuan ini terlalu keras kepala. Sudah selama ini, dia bahkan tidak mau mendengar sepatah kata pun mengenai kabar Zhongling. Namun hatinya juga tidak bisa melepaskannya. Zhongling adalah anak yang baik. Jika tidak, dia tidak mungkin mendidik An menjadi begitu penurut dan pengertian. Sepertinya, aku harus menyelidiki alasan sebenarnya mengapa dia meninggalkan Xiu Yuan saat itu. Pak Meng, ini kan arah ke rumah sakit. Nona besar itu tadinya minta obat pereda nyeri, terus sekarang menuju rumah sakit. Jangan-jangan Nona Zong sedang sakit? Ikuti mereka. Pak Meng, apa Anda masih memikirkan Nona Zong? Jangan banyak omong. Putriku yang susah payah aku rebut kembali, aku tidak akan membiarkan wanita itu merebutnya.
cepat mengemudi. Bukankah ini jembatan di dekat rumah sakit? Di sekitarnya adalah tempat sampah. Apa yang Nona besar lakukan di tempat sekotor dan sebau ini? Ibu, An-An mau kasih kabar baik. Ayah datang mencari An-An. Ayah adalah direktur rumah sakit Meng. Dia sangat baik pada An-An. An-An juga membawakan obat pereda nyeri untuk ibu. Ibu makan ini biar tidak sakit lagi. Ibu, makanlah. Ibu, bangunlah. Ibu. An-An, kenapa kamu di sini? Ayah, An-An, kenapa kamu ada di sini? ayah. Ada apa, An-An? Kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Katakan pada ayah. Ibu. Di mana ibu? Di mana ibumu sekarang? Ibu menghilang. Tadi masih di sini. Pacey, kerahkan orang untuk mencari. Kamu harus menemukannya untukku. Baik. Siu Yuan. Aku tidak menyangka sebelum meninggal, aku masih bisa bertemu denganmu. Zhongling, akhirnya kamu mau menemuiku. Bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas? Bisakah kamu berhenti menggangguku? Aku tidak percaya kamu akan mencintai orang lain. Mengapa kamu meninggalkanku? Katakan kebenarannya padaku, kita hadapi bersama. Tidak percaya ya? Sekarang percaya kan? Aku memang orang yang tidak punya perasaan. Pergi yang jauh. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Siu Yuan, aku telah melakukan hal yang sangat keterlaluan kepadamu. Kamu pasti sangat membenciku, kan? Ibu. Sudah? Tidak usah dicari lagi. Dokter Meng, mengapa tidak dicari lagi? Seorang wanita serapu Zhongling, sejauh apapun dia bersembunyi, dia tidak akan bersembunyi di tong sampah. Dia pasti sudah pergi jauh. Sungguh bodoh, aku masih berharap menemukannya. Benar-benar lelucon. Tetapi bukankah Nona muda berkata, Nona Zong ada di sekitar sini? Bagaimana kalau kita periksa kamera CCTV? Tidak perlu. 5 tahun lalu dia seperti ini. 5 tahun kemudian dia masih seperti ini, tidak bertanggung jawab. Meninggalkan An-An sendirian, terlantar di sini. Dia sungguh bukan ibu yang baik. Mulai sekarang, ayah adalah satu-satunya kerabatmu di dunia ini. Ingat, orang yang meninggalkanmu, satu pun tidak boleh dimaafkan. Bukan begitu, ayah. Ibu selalu menjagaku. An-An, kamu masih kecil. Nanti kalau kamu sudah besar kamu akan mengerti, tidak semua orang cocok menjadi seorang ibu. Bukan begitu, ayah. Ibu benar-benar ibu yang baik. An-An, sayangnya ibu akan mati. Tidak bisa menemanimu sampai akhir. Kita pulang. Siu Yuan, kamu pernah bilang tidak mau lagi merasakan sakit karena kehilangan orang yang kamu cintai. Kalau begitu jangan cari aku lagi. Cukup ada An-An menemanimu. Itu sudah cukup. An-An, mana obat peredam sakitmu? An-An, mana obat pereda rasa sakitmu? Sudah kuberikan kepada ibu. Kenapa kau berikan pada ibu? Dia kan tidak sakit. Ayah masih marah pada ibu. Aku tidak boleh memberitahunya. Ayah, An-An pergi menemui ibu. Apakah ayah marah? Bagaimanapun juga, dia yang memberimu kehidupan, pergi menemuinya, adalah kebebasanmu. Jika ibu sakit, apakah ayah akan mengobatinya? An-An, ayah adalah direktur rumah sakit, perusahaan Meng juga memiliki perusahaan farmasi,
Saat ini ayah fokus pada penelitian obat, waktu untuk menjumpai dan mengobati pasien agak sedikit. Jika ibumu sakit, dia akan pergi ke dokter sendiri. Lagi pula, ayah fokus mengobati kanker, bagaimanapun juga, bukan tugas ayah untuk mengobati ibu. Ayah, apakah leukemia itu kanker? Kenapa Anan menanyakan itu? Siapa yang terkena leukemia? Ini bukan pertanyaan yang pantas diajukan oleh anak berusia 5 tahun. Direktur Meng, sepertinya Nona muda, mewarisi gen Anda. Jika Anan tertarik, nanti ayah bisa perlahan mengajarimu. Aku tertarik. Aku ingin belajar cara mengobati leukemia. Baiklah, kalau begitu ayah akan mengajarimu. Ayah, apakah ayah masih mencintai ibu? Aku sudah bilang, Ayah bilang, masalah ibu jangan pernah diungkit di hadapan ayah. Aku tahu. tahu tapi kenapa kamu masih bertanya? Tapi anak-anak lain, semua tinggal bersama ayah dan ibu mereka di tempat yang sama, hidup bahagia dan sehat. Aku juga ingin begitu. Ibumu adalah satu-satunya orang yang pernah ayah cintai, hanya ibumu yang tidak mencintai ayah lagi. Zhongling, jika saja saat itu kamu tidak mengkhianati cinta kita, putri kita akan menjadi seorang anak yang diasuh bersama oleh kedua orang tuanya. Zhongling, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Direktur Meng, obat anti kanker yang Anda kembangkan sangat meningkatkan tingkat kesembuhan kanker. Bahkan Wakil Presiden Negara M, leukemia stadium akhir Nyonya Hill, juga berhasil Anda sembuhkan. Ini adalah surat undangan dari Universitas Nobes yang mereka kirimkan mengundang Anda untuk memberikan pidato. Oh, An-An baru saja pulang. Saya harus lebih banyak menemani dia. Pekerjaan yang tidak penting, tolong bantu batalkan semua itu. Baik. Oh ya, mengenai obat anti kanker, penyakit yang paling efektif ditangani adalah leukemia. Tolong seleksi beberapa yang berasal dari keluarga kurang mampu, pasien leukemia stadium akhir. Saya akan mengobati mereka secara gratis. Gratis? Ya, Tapi obat anti kanker yang Anda kembangkan menggunakan bahan-bahan langka, satu pilnya saja, harganya lebih dari 2 miliar rupiah. selama bertahun-tahun, Yayasan Meng selalu bergerak di bidang amal, dan An-An baru saja kembali. Anggap saja ini menambah berkah untuknya. Baik, kalau begitu, kegiatan bakti kesehatan ini akan memakai nama Nona Besar. An-An datang. An-An, kemarilah ke ayah. Ayah, Nona Besar hari ini terlihat jauh lebih segar. hari ini bolehkah di depan ayah membicarakan ibu? Ayah pasti lelah bekerja hari ini, bukan? Biar An-An memijat kaki ayah. Nona Besar benar-benar berbakti. An-An, benar-benar malaikat kecil ayah. Jika ayah senang, An-An akan memijat kaki ayah setiap hari. Tunggu dulu, An-An. Kau anak cerdik, katakan, apa kamu ada sesuatu yang ingin minta pada ayah? Ayah, apakah suasana hati ayah sedang baik hari ini? Tentu saja. Begitu ayah melihat An-An, suasana hati ayah langsung sangat baik. Kalau begitu, An-An ingin meminta ayah sesuatu. Bisakah ayah membantu An-An mencari ibu? Ibumu bahkan tidak menginginkanmu lagi. Untuk apa kau mencarinya? Ibu sangat menyayangi An-An. Dia tidak akan meninggalkan An-An. Omong kosong apa yang ibumu jejalkan ke dalam pikiranmu, sampai kau membelanya seperti ini, putriku. Meng Xiuyuan tidak perlu berusaha menyenangkan orang lain seperti ini. Ibumu membesarkanmu menjadi begitu tidak punya harga diri. Dia tidak pantas menjadi ibumu. Jangan bicara buruk tentang ibuku. Kalau tidak, aku tidak mau berteman lagi dengan ayah. Apa katamu? Aku bilang aku tidak mau berteman lagi dengan ayah. Pak Meng, jangan marah. Nona muda ini bicara apa adanya. Aku tidak marah. Aku tidak akan ambil pusing dengan anak kecil. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Aku punya penilaian sendiri. Ibu sangat menyayangiku. Kalau ayah terus menjelek-jelekan ibu, aku tidak akan mengakui ayah sebagai ayahku lagi. Coba katakan sekali lagi. Aku bilang, aku tidak akan mengakui ayah sebagai ayahku lagi. Ya ampun, Nona kesayanganku. Tolong jangan menangis. Pak Meng, cepatlah hibur dia. Kau bahkan tidak mengakui ayah sebagai ayahmu lagi. Ayah saja tidak menangis. Kenapa kau malah menangis? Pak Meng, jangan katakan apa-apa lagi. Kalau Nyonya Besar dan Tuan Besar sampai tahu Anda membuat Nona muda menangis, Anda pasti akan dimarahi habis-habisan. Dia ayah yang jahat. Ibu pasti sedang sedih sekarang. Kan dia malah menjelek-jelekan ibu. Aku tidak mau mengakui dia sebagai ayahku lagi. Memangnya kenapa ibumu harus sedih? Ibuku menderita leukemia. Dia akan meninggal. Ibuku mengidap leukemia. Dia akan meninggal.
Apa katamu? Mari kita putus. Aku sudah mencintai orang lain. Zhongling, aku membencimu. Ibu bilang, saat melahirkanku, dia sudah menderita leukemia stadium awal. Karena hamil tidak boleh minum obat, penyakitnya jadi makin parah. Setelah aku lahir, ibu bekerja sambil membesarkanku, tidak punya uang untuk berobat. Itu sebabnya ibu tidak bisa merawat An-An. Maksudmu, ibumu sudah menderita leukemia sebelum melahirkanmu? Iya, kakek, nenek, dan paman juga tidak peduli pada ibu. Ketika ibu sakit dan tidak bisa bekerja lagi, mereka meninggalkan ibu di rumah sakit dan tidak peduli. Ibu tidak punya uang untuk membayar biaya rawat inap dan diusir keluar oleh penjaga keamanan rumah sakit. Ayah, ibu selalu menjalani hidup yang sangat sulit. Jangan salahkan ibu. An-An, sekarang kamu pasti sudah hidup senang dan tanpa beban bersama ayahmu, kan? Kalau saja aku tidak bertanya pada satpam-satpam yang terluka parah itu, aku tidak akan tahu perempuan jahat sepertimu bersembunyi di sini. Anda siapa? Ini adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Meng Shikami. Dan juga tunangan Meng Xiuyuan. Tunangan Xiu Yuan? Liping. Bawa dia ke kamar mayat rumah sakit dan tunggu kematiannya di sana. Setelah selesai, aku akan menaikkan jabatanmu menjadi kepala perawat rumah sakit. Baik, Wakil Direktur. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun tahu. Jangan mendekat. Apa yang kalian lakukan ini ilegal? Kamu sudah menderita kanker stadium akhir, hidupmu tidak akan lama lagi. Wakil Direktur kami memberimu tempat, membiarkanmu menunggu kematian, tapi kamu tidak mau, bangun dan ikut aku. Tidak. Kalau An-An kembali dan tahu aku tidak ada, dia pasti akan khawatir. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Dasar perempuan bau. Kau sudah mau mati, masih saja memikirkan anakmu. Putrimu adalah nona muda keluarga Meng. Dia akan memiliki kekayaan dan kemuliaan yang tak terhitung. Mana mungkin dia masih memikirkan ibu sepertimu? Tidak. An-An pasti akan kembali mencariku. Aku tidak bisa pergi. Dasar wanita bau, mau mati pun tenagamu masih kuat sekali. Nona Lin, aku sudah akan mati. Dan tidak mungkin aku bersama Xiu Yuan. Tidakkah kamu mau memberiku tempat untuk beristirahat di bawah jembatan ini lagi? Aku adalah tunangan Xiu Yuan, dan dalam beberapa hari, aku akan menjadi ibu tiri putrimu. Aku hanya bisa memperlakukan putrimu dengan baik jika aku memegang kendali atas ibu kandungnya, yaitu dirimu. Lagi pula, kau tidak akan hidup lama lagi. Sampai kapan kau bisa melindungi putrimu? Masa depan putrimu apakah akan baik atau tidak? Semua tergantung pada satu kata dariku. Ibu tidak mendidik An-An menjadi anak yang nakal. Ibu hanya ingin An-An hidup bahagia bersama ayah. Itulah keinginan ibu. Ibu benar-benar menderita. Tolong selamatkan ibu. Waktu itu di bawah jembatan, An-An melihat ibu sudah pingsan, tapi tiba-tiba ibu menghilang. Karena Nona Zong sakit parah, dia pasti tidak pergi jauh. Mari kita kirim orang untuk mencarinya. Apa maksudmu, Nona Zong? Segera ke bawah jembatan, jemput istriku pulang. Mari kita putus. Aku mencintai orang lain. Jadi saat itu kau meninggalkanku karena kau menderita leukemia? Jangan takut, aku akan menyembuhkanmu. Ibu, aku membawa ayah untuk menyelamatkanmu. Sudah dipikirkan? Apakah aku yang akan menyeretmu atau kau akan pergi sendiri? Dia benar. Jika aku menyakiti perasaannya, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada An-An. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Syukurlah kau tahu diri. Bawa dia ke mobil. Tunggu. Astaga, kotor sekali. Apa yang mau kau katakan? Aku ikut denganmu. Itu demi putriku. Tapi jika kau tidak memperlakukannya dengan baik, aku akan menghantuimu bahkan setelah mati. Aku bilang aku tunangan Direktur Meng. Kau sungguh mempercayainya? Bodoh sekali. Masih berani mengancamku? Tenang saja. Selama kau menurut, aku pasti akan memperlakukan putrimu dengan baik. Bawa dia pergi.
Mau apa lagi kau? Lama sekali. Aku peringatkan kau, jika kau tidak menurut, putrimu yang akan menanggung akibatnya. Kecuali kau menulis surat jaminan. Hahaha, surat jaminan? Apa otakmu sudah keracunan kanker? Kau bukan anak sekolah dasar, apa gunanya surat jaminan? Kalau kau tidak mau, aku akan mati di sini. Ambilkan kertas dan pulpen. Sekarang sudah boleh kan? Ibu. Zongling? Kenapa kau hanya berdiri saja? Cari dia. Zongling, mengapa hidupmu harus seburuk ini? Ayah, darah. Bapak Meng, kami sudah mencari di area seluas 3 km persegi, tapi tidak ada jejak nyonya. Periksa rekaman CCTV. Sekalipun kita harus mencarinya sampai ke pelosok bumi, dia harus ditemukan. Baik. Ayah, apakah ibu dalam bahaya? Tenang saja, An-An. Ayah pasti akan menemukan ibu. Ayah akan menyuruh seseorang untuk mengantarmu pulang dulu. Nona muda, silakan masuk ke mobil. Ayah, apakah ibu akan mati? Tenang saja, An-An. Ayah pasti akan menyembuhkan ibu. Zongling, kamu ada di mana? Ini kamar mayat rumah sakit. Cepat atau lambat kau akan mati di sini. Asal kamu tidak menyakiti putriku, aku akan melakukan apapun. Kau bisa datang menemuinya setiap hari. Lalu setelah dia meninggal, kau urus saja mayatnya. Baik, Aku akan pergi makan malam dengan tunanganku. Ketika aku meninggal, apakah aku juga akan berbaring di sini? Presiden Meng, rekaman CCTV di dekat rumah sakit selama 3 jam terakhir, semuanya hilang. Kami juga tidak menemukan jejak nyonya di seluruh kota. Apa? Itu berarti Zongling pasti masih ada di sekitar rumah sakit. Pasti ada yang telah merusak CCTV itu. Periksa. Baik. Untung aku sudah menghapus rekamannya lebih dulu. Xiu Yuan, selain aku, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkanmu. Bukankah aku memintamu memeriksa CCTV? Kenapa kembali lagi? Kau, sudah kubilang, tidak ada seorang pun boleh masuk ke kantorku tanpa seizinku. Apa kau menganggap perkataanku angin lalu? Direktur Meng, aku hanya melihatmu belakangan ini terlalu lelah bekerja. Jadi aku memesan tempat di restoran dekat rumah sakit. Setelah pulang kerja, mau pergi makan malam bersamaku? Aku tidak sempat keluar. Aku hanya ingin merawatmu. Aku bukan pasien, aku tidak butuh kau rawat. Aku memintamu datang ke rumah sakit untuk bekerja, jangan punya pikiran yang tidak seharusnya. Aku tahu. Oh iya, kau minta bagian farmasi, menyiapkan obat anti kanker dalam jumlah yang cukup, dan suplemen untuk pasien, leukemia stadium akhir, siaga setiap saat. Leukemia stadium akhir? Ketua Meng benar-benar mencari si manis itu. Baik, saya akan segera memerintahkannya. An-An, lihat. Nenek buyut menyuruh dapur membuatkan kue kecil untukmu. Coba ini. Terima kasih, Nenek Buyut. Aduh, ada apa ini? Siapa yang membuat putri kecil kita tidak senang? An-An tidak senang. An-An hanya mengkhawatirkan ibu. Tenang saja, An-An. Ayahmu pasti akan menemukan ibumu.
Aduh, ibumu ini anak yang bodoh. Kenapa dia tidak bilang kalau sakit? Obat baru anti kanker yang diteliti oleh Xiu Yuan pasti bisa menyembuhkan ibumu. Benarkah? Tentu saja. Lihat, Wah, ini semua adalah penghargaan medis yang dimenangkan ayahmu. Ibu dari ayahmu meninggal karena kanker. Jadi, dia bertekad untuk belajar kedokteran untuk memberantas kanker. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Jadi, An-An kita tidak perlu khawatir. kalau begitu banyak sekali orang yang terkena kanker. Apakah ayah sangat lelah? Sangat lelah. Dulu, dia sering tinggal di rumah sakit dan selalu lupa makan. Kalau begitu, bolehkah saya mengantarkan kue ini untuk ayah? Tentu saja boleh. An-An kita sungguh berbakti. Kalau begitu, nenek buyut akan menyuruh sopir mengantarmu sekarang. Baik. Demi mengobati perempuan jahat itu, ruangan obat jadi sangat sibuk. Saya benar-benar ingin masuk ke kamar jenazah dan membunuhnya dengan pisau. Kita tidak boleh melanggar hukum. Saya baru saja diam-diam melihatnya. Dia tidak makan dan tidak minum, tinggal menunggu ajal. Dasar keturunan rendahan. Dasar anak jalang. Bibi Direktur, maafkan An-An. Kau lagi, dasar anak jalang. Apa yang kau lakukan di sini? An-An datang untuk membawakan ayah kue krim. Kaman, An-An terlalu terburu-buru hingga mengotori rok Bibi. An-An akan bilang ke ayah agar ayah menggantinya untuk Anda. Apakah kau tahu harga pakaian yang kupakai ini? Kau bahkan tidak sanggup membayar biaya pengobatan. Dasar orang miskin. Kau mau ganti pakai apa? Cepat seret keluar anak jalang ini dan pasang papan peringatan di pintu. Mulai sekarang anak jalang ini dilarang masuk rumah sakit lagi. Baik. Bibi Direktur, jangan usir An-An. An-An datang untuk mencari ayah. Tidak ada orang yang kau cari di sini. Enya, Direktur kami menyuruhmu pergi, apa kau tidak dengar? Ayah An-An benar-benar ada di dalam. sungguh sial. Pergi, dasar anak rendahan. Aku tidak mau melihatmu lagi. Jika aku melihatmu lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Bau yang ada di tubuh ibu. Bibi, apakah Anda pernah bertemu Ibu An-An? Kamu gila ya? Orang yang saya temui di rumah sakit ini dalam sehari, kalau tidak 100, ya 80 orang, mana saya tahu yang mana ibumu. Bau ibu belum hilang. Kamu pasti baru saja bertemu dengannya. Bibi, kumohon coba ingat-ingat lagi, maukah? Pergi, saya tidak pernah bertemu ibumu. Bau ibu, saya pasti tidak salah. Ibu lihat, ini adalah bunga melati yang diberikan oleh nenek pemilik toko bunga kepadaku untuk ibu. Terima kasih An-An, kamu benar-benar malaikat kecil ibu. Ibu juga wangi, lebih wangi daripada bunga melati. Kalau begitu, ingatlah bau ibu ini. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu mencium bau bunga, itu berarti ibu kembali mencarimu. Ibu pasti ada di rumah sakit. Bibi itu, dia mau kemana? Mengikutinya akan menemukan ibu, ya? Belum mati? Kau ini sudah sakit separah ini, kenapa masih bertahan? Jika kau mati, baru wakil direktur Lim bisa tenang dan aku bisa dipromosikan. Aku mohon padamu, biarkan aku melihat putriku sekali lagi, walaupun hanya dari jauh. Melihat putrimu? Putrimu sekarang adalah putri sulung keluarga Meng yang berharga dan dimanjakan. Kita yang mungkin sedang di dalam villa besar keluarga Meng makan kue. Kau bahkan tidak bisa keluar dari kamar mayat ini. Bagaimana kau bisa bertemu putrimu? Masih menyimpan obat pereda nyeri ini. Obat pereda nyeri ini dibuat sendiri oleh direktur kami. Harganya mahal loh. Bukankah kau kesakitan? Makan ini dan tidak akan sakit lagi. Ini adalah hadiah terakhir yang diberikan An-An padaku. Aku tidak tega meminumnya. Sungguh bersikap dibuat-buat. Kalau begitu, teruslah menderita di sini. An-An, asalkan kau baik-baik saja. Mama sudah tenang. Ibu, An-An, ibu, aku akhirnya menemukanmu. sayangku.
Tidak kusangka kita bisa bertemu lagi. Tunggu, kenapa kau datang ke tempat seperti ini? Di mana ayahmu? Ayahku juga ada di rumah sakit. Ibu, bisakah Mama bangun? An-an akan mengajak Mama mencari ayah. Jangan. Apa kau tidak ingat apa yang Mama katakan padamu? Jangan menyebut Mama di depan ayah. Ayah sudah tidak marah lagi padamu. Dia juga mencarimu. Kamu membicarakan urusanku dengan ayah? Iya, ayah sudah tahu semua. Ayah juga bilang akan menyembuhkan ibu. Anak bodoh, itu semua hanya ayah membujukmu. Dia kan tidak pernah belajar kedokteran. Mana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit? Ayah tidak bohong. Ayah adalah direktur rumah sakit ini dan sudah mendapatkan banyak penghargaan kedokteran. Ayah bilang pasti akan menyembuhkan ibu. Bagaimana mungkin leukemia stadium akhir bisa disembuhkan? Xiu Yuan, terima kasih karena telah membuat dongeng seindah ini untuk putri kami. An-an, ibu akan memberimu sesuatu. Kamu harus menyimpannya baik-baik. Baik. Ini apa? Jangan dibuka dulu. Ini, jika nanti ibu barumu berbuat tidak baik padamu, berikan saja ini pada ayahmu. Ibu baru? Anan hanya punya satu ibu, tak tidak mau ibu baru. An-an, dengarkan ibu, jika nanti ibu sudah tidak ada, kamu harus menuruti kata-kata ayah. Jika ayahmu menikah lagi dengan ibu baru, kamu juga harus menuruti kata-kata ibu baru itu. Jangan biarkan dia menindasmu. Jika ibu barumu melahirkan adik laki-laki atau perempuan, dan ayahmu tidak terlalu menyayangimu lagi, kamu harus menjadi anak yang lebih manis, ya? Tidak mau. An-an hanya mau ibu. Kalau ayah mencarikan ibu baru untuk An-an. An-an tidak mau ayah lagi. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan, nak? Pergi, jangan pernah temui aku lagi. Ibu jangan usir An-an. An-an mau bersama ibu. Halo nenek, Xiu Yuan, Anan pergi mengantarkan kue untukmu. Kenapa belum kembali? apa? An-an datang ke rumah sakit? Pacey, kamu segera beritahu semua orang untuk menghentikan semua pekerjaan yang sedang dilakukan dan cari An-an sekarang juga. Baik. Apa Anda melihat nona muda? Apa Anda melihat nona muda kami? Tidak. Apa Anda melihat nona muda? Apa yang dilakukan Liping dan yang lainnya? Aku juga tidak tahu, sepertinya kepala rumah sakit Meng kehilangan sesuatu yang penting. Wakil Kepala Rumah Sakit Lin, kami sedang mencari nona muda. Anda pernah melihat gadis ini kan? Dia nona muda? Benar. Nona muda datang ke rumah sakit untuk membawakan kue pada Kepala Rumah Sakit Meng, tapi sebelum bertemu Kepala Rumah Sakit Meng, dia menghilang. Sekarang semua orang di rumah sangat panik. Wakil Kepala Rumah Sakit Lin, apa Anda melihat nona muda? Tidak. Aku seharian berada di kantor. Aku tidak pergi kemana-mana. Benar, aku bersaksi. Hei, bukan, tatapan apa ini? Apa wakil kepala rumah sakit kami akan membohongimu? Ada apa? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Direktur Meng. Saya harus pergi bekerja sekarang. Direktur, selain kamar jenazah, kami sudah mencari di seluruh rumah sakit, tapi belum ada jejak nona besar. Kalau begitu, cepat cari di kamar jenazah. Baik. Tunggu sebentar. Jika kita membuka kamar jenazah, bukankah kita akan menemukan perempuan jahat yang sedang menunggu mati itu? Direktur, meskipun nona besar sangat nakal, tidak mungkin dia masuk ke kamar jenazah kan? Sebaiknya kita jangan ke sana. Mana mungkin anak kecil pergi ke tempat yang menyeramkan seperti itu? Mungkin nona besar hanya sedang iseng bermain, bersembunyi di bangsal mana. Sebaiknya kita cari di bangsal-bangsal saja. Benar. Direktur Meng, di sana ada kamar jenazah. Apakah kita perlu mencari ke sana? Ibu jangan menangis. An-an, ibu baik-baik saja. Ibu hanya tidak rela berpisah denganmu. An-an, kamu harus pergi sekarang. Nanti ayah akan khawatir. Ibu, jangan usir An-an. An-an akan memohon ayah untuk menyelamatkan ibu. Anak bodoh, leukemia tidak akan sembuh. Cepatlah pergi. Ibu, Buka pintunya. Buka pintunya. Direktur, kartu akses biasa tidak bisa membuka pintu kamar mayat.
Pak Meng, seseorang di taman menemukan jejak nona besar. Ke taman? Wakil Direktur, jangan khawatir. Saya baru saja meminta petugas kebersihan taman untuk memberitahu asisten Pei bahwa mereka melihat jejak nona besar. Kita alihkan mereka ke sana dulu. Bagus sekali. Oh, ya, cepat pindahkan perempuan jahat itu ke ruang rawat inap. Baik. Nona besar. Kau jahat, kau yang membawa ibu ke tempat ini. Nona besar, Anda salah paham. Jangan bicara sembarangan. Kenapa kau lakukan ini pada ibu? Aku akan bilang ayah. Ini? Kenapa belum keluar juga? Bagaimana ini? Nona besar. Cepat, cepat, cepat. Tutup pintunya. Cepat. Nona besar, Anda salah paham. Kami menahan ibu Anda di sini bukan untuk menyiksanya, tapi untuk mengobati penyakitnya. Anda bohong. Saya bukan anak kecil lagi. Ini sama sekali bukan kamar pasien. An-an. Ini Sudah. Kenapa membuang waktu bicara dengan anak kecil? Karena Direktur Meng berpikir putrinya hilang. Kalau begitu kita benar-benar harus membuat putrinya hilang. baik-baik. Jangan. Nona Lin, saya janji An-an tidak akan bicara macam-macam. Dia masih anak-anak, jangan menghukumnya. Anggap saja putri Anda sedang bernasib buruk karena dia sendiri yang mencari masalah. Cepat ikat anak kecil ini dan bawa dia keluar bersama mobil pengangkut sampah. Buang dia ke gunung. Siap. Jangan. Lepaskan. 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 Kemari kau. Dasar jalak, sudah mau mati masih melawan? Minggir. Jangan pukul ibu saya. An-an cepat lari, cari ayah. An-an, lari cepat. Temui ayah. Cepat pergi dan tangkap dia. Jangan biarkan dia bertemu dengan kepala rumah sakit Meng. Cepat. Baik. Orang sepertimu, jika menjadi ibu tiri An-an, pasti tidak akan memperlakukannya dengan baik. Karena kamu sangat menyayangi putrimu, kalau begitu aku akan membiarkan putrimu pergi ke neraka bersamamu. Apa ini? Obat bius. Tolong bekerja sama sedikit. Maaf, kepala rumah sakit Meng, saya salah lihat. Anak yang saya lihat bukanlah Nona Sulung. Lanjutkan mencari. Kembali ke kamar mayat. Berhenti. Ayah, tolong aku dan ibu. Anak nakal. Cepat berhenti di situ. An-an, Direktur, kenapa kau mengejar putriku? aku. Ayah, cepat selamatkan ibu. Dia ada di kamar mayat. Apa? Awasi dia baik-baik. Aku akan menginterogasinya nanti setelah kembali. Baik. Direktur, 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 direktur. Aku sengaja mendorongmu keluar begini agar orang lain mengira aku mendorong hanyalah Maya. Ayah, cepat. Orang jahat mau mencelakai ibu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Putriku menyuruhmu menunggu sebentar. Apa kamu tidak dengar? Maafkan saya, Direktur. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya perawat baru. Saya tidak tahu aturannya. Ini adalah jenazah yang harus dikirim untuk dikremasi. Saya takut mengagetkan Nona besar. Aduh, cepat pergi, cepat pergi. Dia bukan perawat, dia wakil direktur. Berhenti. Buka maskermu. Nona besar, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Pacey. Lin Jiahui. Ayah, dia yang menindas ibu. Nona besar, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kamu masih tidak mengakuinya. Ayah, aku tidak membohongimu. Memang dia. Nona besar, saya benar-benar tidak punya waktu untuk meladeni keisengan Anda.
saya harus mengantar jenazah ini. Saya permisi dulu. Masalah mengantar jenazah, sejak kapan giliran wakil direktur yang melakukannya sendiri? Singkapkan kainnya. Tidak bisa, direktur. Ini adalah jenazah pasien penyakit menular, tidak boleh terpapar udara. Rumah sakit kita, yang utama merawat kanker kan? Sejak kapan menerima pasien penyakit menular? Singkapkan kainnya. Jangan. Kalau Li Ping gagal menangkap bocah itu, dan bocah itu datang bersama Meng, Xiu Yuan mencariku, bagaimana kalau mereka menyudutkanku di sini? Cari dulu satu jenazah apa saja untuk sementara. Strategi. Lin Jiahui, tetap di sini. Ikut aku ke kamar mayat sebentar. An, nanti ayah harus pergi ke tempat yang tidak boleh didatangi anak kecil. Kamu pulang dulu ke kantor tunggu ayah, boleh ya? Baik, Ayah. Ayah harus menyelamatkan ibu. Baik, pasti. Jaga An baik-baik. Baik. Nona muda, kita ke kantor menunggu ibu. Boleh? Baik. Ayo. Periksa dengan teliti, harus menemukan nyonya. Baik. Direktur, saya sudah memeriksa semua sudut, kami tidak menemukan nyonya. Direktur Meng, kamar mayat selalu berada di bawah yurisdiksi saya. Tidak mungkin ada orang dewasa bersembunyi di sana. Mungkinkah Nona terlalu merindukan ibunya, sehingga dia hanya berimajinasi? Imajinasi? Lalu mengapa tadi Anda memakai masker dan berbohong bahwa Anda adalah perawat? Anda adalah wakil direktur. Apakah Anda perlu mengangkut jenazah sendiri? Lin Jiahui? Jika Anda tidak mau bicara, saya tidak keberatan menyerahkan Anda ke polisi. Anda bicara saja dengannya, bicara pada polisi. Karena pasien itu adalah pasien yang saya rawat selama 3 tahun, tapi pada akhirnya saya tetap tidak bisa menyembuhkannya. Saya juga sangat sedih dia pergi, jadi saya ingin secara pribadi mengantarnya untuk yang terakhir kali. Tapi direktur pernah bilang, seorang dokter tidak boleh terlalu melibatkan emosi. Jadi saya tidak berani memberitahu Anda. Putri saya bilang, Anda mengganggu istri saya di kamar mayat, tepat di sini. Dia masih anak-anak, apakah dia mungkin berbohong? Direktur Meng, ini adalah kesalahpahaman antara saya dan Nona. Bisakah saya menjelaskannya sendiri padanya? Anda tenang saja, saya pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Ke kantor. Ayah. An, Ayah, apakah ibu ada di sini? tempat yang kamu maksud itu, ayah sudah mencarinya. Ibu tidak ada di sana. Tidak mungkin, pasti dia yang menyembunyikan ibu. Dia bahkan mau mengirimku ke gunung. Lin Jiahui, jelaskan sekarang. Nyonya, bisakah saya bicara berdua denganmu sebentar? An, ayah akan mendengarkanmu. Apa yang ingin ayah bicarakan denganku? An, kalau kau berani menceritakan apa yang terjadi di kamar mayat itu kepada ayahmu, aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa melihat ibumu lagi. An, dengarkan ibu. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu harus patuh pada ayah. Kalau ayahmu menikah lagi, kamu juga harus patuh pada ibu barumu. Jangan biarkan dia menindasmu. Kalau ibu barumu melahirkan adik-adik, dan ayahmu tidak terlalu menyayangimu lagi, kamu harus lebih jadi anak yang baik lagi, ya? Bibi direktur ini, apakah dia yang ibu sebut ibu baru? Apakah ayah benar-benar tidak mencintai ibu lagi? An, kamu masih kecil, kamu tidak mengerti urusan orang dewasa. Tapi, kalau kamu mau ibumu selamat dan baik-baik saja, kamu harus patuh padaku, mengerti
Kalau begitu di mana ibu? Kalau kamu bersikap baik, aku akan mempertimbangkan untuk memberitahumu. An-an, kenapa menangis? Lin Jiahui, apa yang kau katakan pada putriku? Ya, saya tidak mengatakan apa-apa, Direktur Meng. Ayah, tidak apa-apa. An-an patuh. An-an, apapun masalahnya, kamu harus memberitahu ayah. Ayah akan melindungimu. Betul, Anan. Di Shengjing tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Direktur Meng. Kamu, jika menghadapi kesulitan, katakan saja dengan berani. Pasti tidak akan ada yang mempersulitmu. Hanya bibi kepala panti yang tahu di mana ibu. Kalau An-an tidak menurut, An-an tidak akan bisa bertemu ibu lagi. Ayah, Paman Pei, An-an tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Tenang saja, An-an. Ayah pasti akan menemukan ibu. Pei-si, terus kirim orang untuk mencari, pastikan untuk menemukan istriku. Baik. An-an, bisakah kamu memberitahu ayahmu bahwa Bibi Lin tidak mengganggumu? Ayah, Bibi Lin sangat baik pada An-an. Dia tidak mengganggu An-an dan juga tidak mengganggu ibu. Lalu An-an, mengapa kamu mengatakan bahwa Bibi Lin menyembunyikan ibu? Mungkin anak-anak melihat saya selalu di samping Anda, lalu mereka cemburu. Benar kan, An-an? An-an, mulai sekarang tidak boleh berbohong lagi. Ayah dan Bibi Lin hanya berhubungan kerja, mengerti? Ini bukan urusanmu lagi, kamu keluar dulu. Direktur Meng, karena ibu An-an tidak ada, bolehkah saya menggantikan posisi ibunya untuk merawatnya? Anak ini, jika ibunya tidak ada, pasti dia masih belum terbiasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan ibunya. Baiklah, saya keluar dulu. Ayah, saya mau ke kamar mandi. Oke. Kalau begitu ayah temani kamu. Gadis kecil ke kamar mandi, tidak enak kalau ditemani pria. Ayah tunggu di sini saja. Baik, An-an sendirian, jangan sampai tersesat. Ya? Ibu, aku pasti akan menemukanmu. Kamu sebenarnya mau apa? Siapa suruh kamu belum mati? Zhongling, kamu benar-benar orang yang paling kuat bertahan hidup yang pernah kutemui. Hanya demi bertahan hidup. Kalau kamu tidak suka melihatku, kamu bisa saja langsung menikamku. Asalkan kamu tidak menyusahkan An-an, aku akan melakukan apapun. Menurutmu aku tidak mau? Kalau bukan karena takut di penjara, sudah lama aku menghabisimu. Tapi kondisimu sekarang ini sama sekali tidak berbeda dengan kematian. Ini adalah ruang inap eksklusif milik Meng Xiu Yuan. Orang biasa tidak akan datang ke sini. Lebih tersembunyi daripada kamar mayat. Sebelum kamu mati, kamu bisa menikmati perlakuan mewah seperti ini. Itu sudah sepadan. Siapa? Harus memberitahu ayah. Ibu di ruang perawatan kelas atas, kan? Tapi Bibi Lin, kalau dia benar-benar ibu baruku, apa ayah tidak akan lebih memihak Bibi Lin dan tidak menyelamatkan ibu? An-an, kau sudah pergi ke toilet begitu lama? Setelah kembali pun kau masih terlihat murung? Apa kau merasa tidak enak badan? Ayah akan mengantarmu pulang untuk istirahat, mau?
Benar, aku bisa meminta kakek buyut dan nenek buyut untuk menyelamatkan ibu. Oke. Selamat datang kembali, Nona Besar. Aduh, sayangku, Cicit kesayanganku, akhirnya kau kembali juga. Nenek buyut sangat merindukanmu. kakek buyut juga. Dengar-dengar kau sempat hilang, kakek sampai cemas setengah mati. Mulai sekarang, kau tidak boleh meninggalkan kakek buyut ya. Kakek buyut, nenek buyut, apakah kalian tidak percaya padaku? Aku adalah ayah kandung An-An, mana mungkin aku kehilangannya? Aku tidak peduli. Pokoknya mulai sekarang, tidak ada yang boleh membuat cucuku pergi dari pandanganku. Kalian ini, setelah punya cicit, kalian melupakan cucu kalian ini. An-An, ayah akan naik ke atas untuk menyelesaikan sedikit pekerjaan, nanti ayah turun lagi menemanimu. Baik. Nenek buyut. An-An ingin meminta nenek buyut satu hal. Ada apa, An-An? Bisakah nenek mengurus ayah agar dia tidak membiarkan ibu baru membuli ibuku? Ibu baru? Siapa bilang An-An punya ibu baru? Dia wakil direktur rumah sakit ayah. Dia sepertinya akan menjadi ibu baru An-An. Ibu bilang An-An harus mendengarkan ibu baru. An-An bisa patuh, tapi An-An tidak mau melihat ibu dibuli. Cih, Lin Jiahui. Aduh, Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun. Mohon, kakek buyut dan nenek buyut selamatkan ibu. Aku tahu ibu ada di mana. cepat. Panggil Meng Siyuan, suruh dia turun. Cepat pergi. An-An, kenapa kamu tidak langsung bilang pada ayah? Jangan menakut-nakuti cucuku, An-An. Dia masih anak kecil. Apapun yang dikatakan orang dewasa akan dia ikuti. Bagaimana mungkin dia bisa membedakannya? An-An, mulai sekarang, kamu harus langsung bicara. Kamu harus percaya pada ayah. Ayah tidak akan mencarikanmu ibu baru. Kamu masih bicara. Kakek bahkan tidak tahu bagaimana kamu menjadi direktur, membiarkan istrimu dan anakmu dibuli tepat di depan matamu. Apa istimewanya dirimu? Sampai-sampai kau bisa membuat Meng Siyuan punya anak denganmu? Nona Lin, jika kau tidak berniat untuk membunuhku sendiri, tolong tinggalkan aku. Aku benar-benar tidak punya energi untuk meladenimu. Kenapa kau terburu-buru? Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Anggap saja ini sebagai perhatian terakhirku sebelum kau mati. Masuk. Aduh. Aduh. Kalian mau melakukan apa? Jangan sentuh aku, pergi sana. Bukankah kau sangat hebat, sangat pandai merayu pria? Di rumah sakit Meng Siyuan, dimainkan oleh banyak pria, pasti sangat mendebarkan, ya. Layani dia dengan baik. Sayang sekali, wanita secantik ini. Sebelum dia meninggal, kita semua bisa bersenang-senang. Jangan sentuh aku. Kau mau lari kemana? Kami para pria akan membuatmu merasa nyaman sebelum mati, ya? Dasar wanita yang tidak tahu diri. Kalian jangan mendekat, atau aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Oh. Aku paling suka main dengan kuda liar seperti ini. Serang. Jangan mendekat. Kalau Meng Siyuan tahu, dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Kau masih bermimpi? Tidak ada seorang pun yang tahu kau di sini. Lanjutkan. Hentikan. Berhenti. Jangan ganggu ibuku. Ayah, tolong An-An selamatkan ibu. Tenang saja, An-An. Ayah akan melindungi ibu. An-An, kamu pergi keluar dulu bersama kakek dan nenek buyut, ya. Sudah, An-An. Ikut nenek buyut. Ayo. Kita keluar saja. Ayo. Pacey, siapapun yang ada di sini hari ini, jangan biarkan satupun lolos. Baik.
Bapak Meng, ampuni kami. Ini semua adalah suruhan Nona Lin. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Kalian bohong? Bapak Direktur Meng, mereka hanya asal menuduh saya. Anda tidak boleh percaya begitu saja. Saya tidak buta. Saya punya mata dan bisa melihat. Pacey, lemparkan mereka semua keluar sekarang. Baik. Suster, datang dan periksa kondisi istri saya. Lin Jiahui, sekarang saatnya kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Direktur Meng, aku benar-benar... Aku sudah tahu semuanya. Direktur Meng, jangan. Kakak seperguruan, mengingat kita berasal dari perguruan yang sama, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Memberimu kesempatan lagi? Memaafkanmu? Kau pantas mendapatkannya? Tapi, aku tidak pernah memukul wanita. Aduh. Sudahlah. Jangan mengganggu waktu istirahat nyonya. Lin Jiahui, kau tahu tidak, kau dicurigai melakukan pembunuhan yang disengaja. Direktur Meng, berikan aku satu kesempatan lagi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Pacey, serahkan dia dan Liping ke polisi. Sewa pengacara terbaik. Selama mereka masih hidup, aku tidak ingin melihat mereka berdua keluar dari penjara. Aku tidak mau, aku tidak mau. Pergilah. Direktur Meng, Direktur Meng. Zhongling, kenapa kau harus menderita sebanyak ini? Direktur Meng, saya datang untuk mengambil darah nyonya. An-An, ini semua salah ayah. Tidak bisa melindungi ibu dengan baik, dan juga tidak bisa melindungimu. An-An, ayah bersumpah padamu, dalam hidup ayah ini, ayah hanya akan baik pada ibumu seorang. Ayah tidak akan lagi mengganggu ibumu. Ayah, kenapa ayah menangis? An-An yang salah. An-An seharusnya percaya pada ayah. Bapak Meng, Nyonya sudah sadar. Ibu sudah bangun. Aku akan pergi melihatnya. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Kau menderita leukemia? Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa gunanya memberitahumu? Dokter bilang, penyakitku tidak bisa disembuhkan. Aku hanya bisa menunggu ajal menjemput. Aku. Sebelum meninggal, senang rasanya bisa bertemu denganmu. An-An kuserahkan padamu, aku merasa lega. Kau tahu apa yang ingin kukatakan? Bukan ini. Biaya pengobatan? Sepertinya aku tidak akan bisa membayarnya kembali. Maafkan aku. Aku akan membalasnya di kehidupan berikutnya saja. Aku tidak butuh kau membalasnya. 5 tahun lalu, kau diam-diam melahirkan anakku, lalu membiarkan dirimu menderita separah ini. Kau tahu apa yang ingin kudengar? Bukan ini. Xiu Yuan, apalagi yang bisa kukatakan padamu? Aku akan segera mati. Ibumu meninggal karena kanker perut, itu sebabnya dia meninggalkanmu. Kau pernah bilang, kau tidak ingin lagi merasakan sakitnya ditinggalkan orang terkasih. Hidupku hanya tersisa beberapa hari lagi. Biarkan saja kau terus membenciku. Pak Meng, tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Pergilah, jangan ganggu aku lagi. Kamu tidak mencintaiku? Kamu tidak mencintaiku. Mengapa kamu melahirkan anakku? Hah? Lalu liontin emas ini, kamu tidak mencintaiku, tetapi kamu menyimpan liontin emas ini selama 5 tahun, selalu kamu simpan? Tidak ada orang yang menolak uang, kan? Apa jangan-jangan kamu berpikir, aku menyimpan liontin emas ini, karena aku masih mencintaimu? Soal An-An. An-An. Jika aku tidak melahirkannya, siapa yang akan merawatku saat aku meninggal nanti? Kamu. Tuan Meng. Jangan buang waktu untuk seseorang yang akan segera meninggal. Pergi temui tunanganmu. Soal An-An, aku yakin kamu tidak akan menyia-nyiakannya. Aku sama sekali tidak punya tunangan. Apa? Lin Jiahui itu sudah aku masukkan ke kantor polisi. Sebentar lagi, dia akan masuk penjara.
Perkataan orang seperti Lin Jiahui, kamu juga percaya? Tidak peduli. Lagi pula, tanpa Lin Jiahui, akan ada Zhao Jiahui dan Li Jiahui. Kamu begitu hebat, pasti banyak wanita yang menyukaimu. Aku harap kamu bahagia. Zhongling, An pasti sudah memberitahumu. Aku adalah direktur rumah sakit ini. Aku bisa menyembuhkanmu. Obat yang kamu suntikan sekarang adalah hasil penelitianku. Kamu akan segera sembuh. Kamu direktur rumah sakit, bukan dewa. Penyakitku tidak bisa disembuhkan. Zhongling, mengapa semua perkataan orang lain kamu percayai, tapi kamu tidak mau percaya padaku? An masih sangat kecil. Kamu tidak ingin dia sekecil ini? Sudah kehilangan ibu, kan? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan lagi denganmu. Pergilah. Mencari kesenangan dari seseorang yang hampir mati, Tuan Meng benar-benar putus asa. Zhongling, apakah kamu harus berbicara denganku seperti ini? Zhongling, setelah aku menyembuhkan penyakitmu, kita akan memulai lagi. Mau ya? Kenapa kamu begitu naif? Itu tidak ada gunanya. Xiaoling, maafkan aku, itu semua salahku. Tapi kamu harus percaya padaku, kasus penyakit sepertimu ini sudah terlalu banyak yang aku sembuhkan. Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Berikan aku satu kesempatan, mau ya? Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku? Hah, tidak apa-apa. Obatnya sudah kuberikan padamu. Seharusnya akan cepat bereaksi. Zhongling, berjanjilah padaku. Jika aku bisa menyembuhkanmu, kita akan memulai lagi, mau ya? Dan juga, gembok emas yang kuberikan ini, pakailah, dan kamu akan aman dan sehat. Semua orang yang telah menyakitimu, tidak akan kubiarkan begitu saja. Setelah kamu sembuh nanti, kita bertiga akan bisa hidup bahagia bersama. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Sudah. Jangan menangis lagi ya. Zhongling, orang yang paling harusnya minta maaf itu aku. Salahku karena aku percaya perkataanmu saat itu. Aku tidak memaksa agar kamu tetap tinggal, sehingga kamu harus menderita begitu banyak. Ini semua salahku. Selama 5 tahun sakit ini, aku tidak pernah menyesali pilihanku. Aku sangat takut jika kamu mengetahuinya. Sangat takut mati di depanmu. Aku tidak akan pernah lupa saat ibumu meninggal, betapa sedihnya dirimu. Tapi aku sungguh selalu merindukan hari-hari kita bersama. Aku selalu merindukanmu. Tapi kamu meninggalkanku hanya agar aku tidak sedih dan menjauh dariku. Tahukah kamu, saat kamu meninggalkanku, saat kamu bilang padaku bahwa kamu mencintai orang lain, betapa sakitnya perasaanku? Zhongling, aku tidak akan lagi membiarkanmu meninggalkanku. Percayalah padaku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengganti rugi kalian berdua, ibu dan anak. Tapi apakah aku benar-benar masih punya seumur hidup untuk disia-siakan? Tentu saja, percayalah padaku. Kamu baru saja selesai diinfus, istirahatlah yang baik. Sebentar lagi bisa bertemu ayah. An. Ayah, bagaimana kondisi ibu? Aduh, ibu sudah siuman, sedang istirahat. Ayah sudah memberikan obat untuk ibu. Ibu akan segera sembuh. An, jangan khawatir. Terima kasih ayah, kan sudah menolong An menyelamatkan ibu. An pintar sekali. An, apa kamu mau masuk dan menemani ibu, ya? Ibu paling tidak suka saat sedang sakit, ada orang di sampingnya melihatinya. Ibu bilang, itu hanya akan membuat orang yang menyayangimu cemas. Kalau An masuk, ibu akan tidak senang. Ibu adalah wanita yang tangguh. Kamu benar-benar mengenal ibumu?
Ibumu itu sudah mendidik An-An dengan sangat baik. Ayah, apakah ayah lelah bekerja? An-An akan memijat punggung ayah. An-An, ayah sudah bertahun-tahun tidak berada di sisimu, tidak menjaga kamu dan ibumu dengan baik. Apakah kamu menyalahkan ayah? An-An tidak menyalahkan ayah. Ibu baik pada An-An. Ibu juga tidak pernah menyalahkan ayah. An-An sekarang merasa dirinya adalah anak yang paling bahagia di seluruh dunia. An-An anak yang pintar, ayah sayang kamu. An-An juga sayang ayah. Semua indikator pasien pulih dengan baik, lanjutkan penggunaan obat. Baik. Kamu sudah bangun? Aduh, hati-hati. Haus? Atau mau ke kamar kecil? Atau lapar? Itu, setelah menggunakan obat kanker, akan sering merasa ingin ke kamar kecil. Kamu tidak perlu merasa tidak enak, aku bisa menggendongmu ke sana. Aku bisa pergi sendiri. Kamu harus mendengarkan dokter. Dokter yang merawatmu bilang, kamu belum boleh turun dari ranjang. Kalau begitu, tidak perlu dokter membantuku ke kamar kecil kan? Aku akan meminta perawat untuk membantuku. Membantumu ke kamar kecil, statusku bukan sebagai dokter, tapi suamimu. Obatmu benar-benar manjur. Aku merasa jauh lebih baik. Pasti mahal ya? Tentu saja mahal. Saking mahalnya, kamu harus membayarnya dengan sisa hidupmu. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Jika ada apa-apa aku bisa panggil suster. Sekarang tanpa seizinku, tidak ada dokter yang bisa seenaknya masuk ke kamarmu. Tapi kamu juga tidak perlu terus-terusan menemaniku. Rumah sakit sebesar ini, ditambah seluruh grup Meng semua menunggumu. Dibandingkan denganmu, itu semua tidak ada artinya. Aku lelah, aku mau istirahat. Kalian berdua ini memang sengaja mencari masalah. Setelah menyinggung Pak Meng dan Nyonya, kalian tunggu saja sampai kalian membusuk di penjara. Pak Pengawal, bisakah kamu menepi sebentar? Perutku sakit. Tahan sebentar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan buang air di mobilmu sekarang juga. Jangan. Mengesalkan sekali. Sialan. An-An, semua ini disiapkan ayahmu untuk ibumu. Yang ini, di dalamnya ada ginseng. Satu kotak ini harganya lebih dari 2 miliar rupiah loh. An-An. An-An. Halo. Apa? Kau bilang Liping dan Lin Jiahui kabur? Gawat, An-An menghilang. Apa? Aku mencintai ayahmu selama bertahun-tahun, tapi ayahmu begitu kejam. Padaku, ia bahkan tidak sebaik kepada seekor anjing. Hari ini aku akan membuatnya membayar utang darah. Sekarang belum saatnya untuk bertindak. Jika kau membunuhnya sekarang, kita akan meminta uang kepada siapa untuk kabur? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, apa gunanya uang bagiku? Kembalikan pisau itu padaku. Kau sudah gila. Kau berani memukulku. Kau masih berpikir kau adalah wakil dekan? Akan kukatakan padamu, kau hanyalah sama sepertiku, hanya orang buangan. Begitu uang Meng Xiu Yuan sudah didapatkan, aku tidak peduli kau hidup atau mati. Selama putrinya ada di tangan kita, apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan. Bibi Lin, lepaskan aku. Ayahku punya banyak uang. Aku akan tunjukkan di mana letaknya. Kau tahu di mana uang ayahmu? Kalau begitu, bawa kami ke sana, mau? Tunggu, apa kau sudah gila? Uang Meng Xiu Yuan? Mana mungkin anak kecil seperti dia tahu? Gadis kecil ini sangat cerdik. Aku ditangkap karena tertipu olehnya. Jika engkau melepaskannya, kita berdua tidak akan selamat. Oh, berani-beraninya kau membohongiku. Akan kulihat bagaimana aku menghabisimu. Hentikan. Ayah, ibu, aku takut. Jangan mendekat. Sebenarnya apa yang kalian inginkan?
Pak Meng memang cepat tanggap. Siapkan uang tunai 20 miliar rupiah untuk kami, lalu kirim kami ke luar negeri. Kalau tidak, putri tunggalmu ini tidak akan bisa kau dapatkan lagi. Ibu, aku takut. An-an, jangan takut. Cepat turuti permintaannya, cepat turuti saja. Baiklah, baiklah. Uang sudah kusiapkan untuk kalian. Lemparkan uangnya kemari. Aku mau memeriksanya. Berikan uangnya padanya. Uangnya tidak masalah. Karena uangnya tidak masalah, cepat lepaskan dia. Apa kau pikir aku bodoh? Kalau aku melepaskannya, dan Anda, Dr. Meng, berubah pikiran, kami tetap tidak akan bisa lari. Lalu apalagi yang kalian mau? Aku tidak mau apa-apa. Setelah kami tiba dengan aman di luar negeri, putrimu tentu saja akan kulepaskan. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Kau ini orang yang sebentar lagi akan mati, hak apa yang kau miliki untuk bicara di sini? Jangan lupa, nyawa putrimu masih ada di tanganku. An-an masih kecil. Kalian membawanya pergi, hanya akan menjadi beban bagi kalian. Lebih baik begini, kalian lepaskan dia, dan bawa aku pergi. Tidak bisa. Kita sampai pada titik ini, semuanya karena ulahnya. Sesampainya di luar negeri, aku akan membuatnya menderita. Kemarilah. Tidak. Aku tidak bisa menemanimu sampai akhir. Aku adalah pewaris grup Meng. Kalian tukar saja denganku. Taruhannya lebih besar. Kau saja. Aku sudah lama kesal melihat orang kaya sepertimu, kau kemari. Jangan. Penyakitmu sudah hampir sembuh. Sisanya, dokter di rumah sakit akan membantumu mengobatinya. Jika aku tidak kembali, kau dan An-an jalani hidup yang baik. Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu, aku sangat mencintaimu. Cepat. Tidak mau. An-an, cepat cari ibu. Ibu? Ibu? An-an jangan takut, ayah dan ibu ada di sini. Cepat bawa An-an pergi. Xiu Yuan, hati-hati. Aduh, Liping, jangan cuma berdiri saja, cepat bantu aku. Xiu Yuan, cepat lari. Aku akan membunuhmu. Xiu Yuan. Xiu Yuan. Xiu Yuan. Xiu Yuan, bertahanlah. Cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Ibu, jangan khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Ayah adalah pahlawan super. Dia pasti akan melewatinya. Ya, ayahmu pasti akan baik-baik saja. Maafkan saya, kakek nenek. Ini semua karena saya, yang menyebabkan Xiu Yuan masuk ruang operasi. Saya tahu semua yang terjadi. Mana mungkin ini salahmu. Ini semua salah Lin Jiahui. Wanita itu memang tidak tahu diri. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Bapak Meng, dia sudah tidak dalam bahaya lagi, tapi dia masih koma. Mengenai kapan dia akan sadar, bisa jadi 1 hari, bisa juga 1 tahun. Ibu, kakek dan nenek buyut sudah pulang. An-an akan menemani ibu. Ayahmu seharusnya tidak menyelamatkan saya. Kalau tidak, dia tidak akan terbaring di sini. Ibu, ayah bilang ibu adalah satu-satunya orang yang dia cintai. Xiu Yuan, gembok emas ini telah melindungiku. Sekarang saya harap, gembok ini juga bisa menjagamu tetap aman. Kalau cucuku tidak sadar,
Aku juga tidak ingin hidup lagi. Kakek sudah pernah mengalaminya saat muda, melewati berbagai kesulitan dan tantangan. Ada beberapa kali hampir tidak bisa bertahan. Tapi setelah itu, setiap kali kakek memikirkan nenek, kakek bisa melewati semuanya. Coba lihat, anak ini baru saja pulih dari sakit parah. An masih kecil. Apakah kamu tega membuatnya tidak punya ayah? Sejak Zhongling sembuh, wajahnya jauh lebih baik dan semakin cantik. Kalau kamu tidak segera bangun, Zhongling akan menikah lagi dengan membawa An. Bagaimana jadinya? Entah seperti apa ayah tiri yang akan didapatkan An nanti. Bagaimana kalau ayah tiri itu menyiksaku? Benar, An masih sekecil ini. Kalau dia disiksa, apakah kamu tega? Apakah kamu tidak merasa kasihan? Kakek dan nenek, bagaimana kalau kita membicarakan hal lain? Aduh, ibu tidak mengerti. Menurutku ibu masih muda dan cantik. Mumpung masih muda, carikan aku ayah tiri. Aku anggap itu sebagai pengalaman hidup tambahan. Apa? Kalau tidak dipancing begini, apakah ayah akan bangun? Begitu dia tahu istri dan anaknya kabur dengan orang lain, dengan sifat ayah, dia pasti akan marah dan langsung berdiri. Anan benar, ibu juga harus memikirkan masa depan. Bagaimana kalau ibu menikah lagi dan membawa kamu? Ayah, kalau kamu tidak bangun sekarang, An akan punya ayah baru. Zhongling, kau berani? Ayah, kau benar-benar sudah bangun. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ayahmu belum mati, kau sudah memikirkan ayah baru? An hanya pura-pura. Ayah, An hanya punya satu ayah. Syukurlah. Bagaimana denganmu? Apakah kau masih mau menikah lagi? Sudah. Cucuku sudah bangun. Sebaiknya kita jangan menjadi obat nyamuk lagi. Mari kita pulang. Ling kecil, aku pasti akan memberimu sebuah pernikahan yang megah. Cukup ada kau dan An yang menemaniku. Senang sekali. Aku bisa menghadiri pernikahan ayah dan ibu. Tentu saja, kau juga harus menjadi pembawa bunga untuk ayah dan ibu.